Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita panjang umur, kesehatan jasmani dan rohani. Juga tidak lupa saya menyampaikan salam setinggi-tingginya, sekhalis-khalisnya kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para pewaris-pewarisnya yang ada di dunia sekarang ini. Juga saya menyampaikan salam untuk semua lintas agama, salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwasanya agama telah rusak. Rusaknya di mana? Rusaknya manusia hanya mengetahui teori-teorinya saja, tulisan-tulisannya saja, makna-maknanya saja, sehingga apa yang menjadi kitab suci dalam diri manusia hanya menjadi sebuah bacaan, tapi tidak tahu bagaimana cara prakteknya. Karena rumus dunia dan akhirat itu tidak jauh berbeda. Kalau rumus dunia bekerja, itu teorinya, ucapannya, maknanya harus dapat uang, prakteknya ya harus dikerjakan. Seperti menyangkul, ya kita nyangkul supaya apa yang diperintahkan atasan kita kepada kita, yaitu misalkan untuk menyangkul tanah, kita ya harus mencangkul tanah agar tanah itu bisa ditanami bermanfaat. Demikian juga makan. Nah, apabila kita lapar, dengan sendirinya kita tahu bahwa lapar itu obatnya hanya makan. Tapi kita bukan hanya sekedar tahu bahwa lapar itu harus makan, ya kita harus makan beneran biar laparnya hilang. Demikian juga dengan menyembah, kita pun harus tahu yang disembah. Seperti kita hormat kepada pimpinan, hormat kepada atasan, hormat kepada presiden, itu kita harus tahu siapa yang kita hormati. Setelah kita tahu siapa yang kita hormati, kita harus tahu bagaimana cara menghormatinya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita. Kalau kita menghormati seorang pimpinan ataupun atasan, apabila atasan kita memerintahkan untuk perang, misalkan ini sebagai tentara ataupun sebagai kepolisian, jadi sebagai warga yang baik karena sudah menjadi polisi atau tentara, diperintahkan untuk perang, ya perang melawan musuh. Nah, musuh pun harus tahu siapa musuhnya, kan begitu. Jadi dalam beragama yang telah rusak ini, kita pun disuruh berperang, tapi kita tidak tahu siapa yang kita perangi. Padahal kita teorinya tahu yang harus kita perangi adalah setan. Nah, karena setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, tapi kita tidak tahu siapa itu setannya, akhirnya hanya menghayal saja. Jadi yang saya sampaikan bahwa agama telah rusak ya seperti itu. Harusnya manusia beragama itu membaca kitab suci sesuai dengan apa yang mereka ketahui, dengan bahasa mereka sendiri. Apabila kita orang Indonesia, ya kita baca kitab suci yang bahasa Indonesianya saja.
agar kita mudah untuk memaknainya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tahu kan? Teorinya tahu, tapi prakteknya itu tidak tahu. Yang kita sebut itu loh, dengan menyebut nama Allah. Nah, kita menyebut nama korek saja kita tahu ini korek. Jadi kita menyebut ini loh korek. Korek itu bahasa kita. Orang lain pun semua ada yang bilang mancis, ada yang bilang apalah gitu. Jadi sesuatu yang bernama itu harusnya tahu wujudnya seperti apa. Jadi yang saya sampaikan itu rusak itu yaitu semua serba tidak tahu. Manusia sekarang syahadatnya juga hanya mengucapkan saja, ya seperti makan tapi tidak tahu prakteknya makan, hanya mengucapkan makan. Seperti bekerja hanya tahu tulisannya ataupun bacaannya bekerja tapi prakteknya nggak ngerti. Jadi ya tidak menghasilkan apa-apa. Jadi seorang yang bertarekat itu diajarkan nalarnya jalan sesuai dengan kenyataan yang nyata ilmiah. Jadi tidak menghayal. Karena dari kecil kita sudah diberi pengetahuan-pengetahuan dengan teori-teori, kita sudah tua menjelang maghrib, mungkin sudah asar lah. Sebentar lagi, waktu itu tidak lama. Waktu itu terus berlalu. Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri, ya kita harus tahu. Jadi kita mendekatkan diri kepada teman, kita tahu teman kita bagaimana cara mendekatkan. Kita mendekatkan diri kepada majikan atasan kita, kita tahu siapa majikan dan atasan kita, bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya. Demikian juga Tuhan, kita harus tahu. Untuk itu kalau tidak bertarekat tidak akan mengetahui. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara saya, seluruh teman-teman, seluruh handetolan dan seluruh umat manusia di dunia, mari kita masuk ke dalam ilmu. Di atasnya ilmu syariat, yaitu ilmu hakikat, dengan cara kita bertarekat agar kita menjadi seorang yang ma'rifatullah. Ma'rifat itu yaitu mengenal Allah. Jadi yang saya sampaikan sekelumit itu dulu. Lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali, karena hidup itu harus sesuai dengan nalar logik. Jadi apa yang kita laksanakan itu harus tahu hasilnya. Kalau kita kerja itu harus tahu berapa upahnya. Kalau kita beribadah kepada Allah harus tahu kepada siapa kita beribadah. Allah itu siapa, agar yang memberi kita upah itu tahu kepada kita juga. Karena kalau kita sama-sama tahu, itulah yang disebut dengan kenal. Jadi kenal itu juga harus prakteknya saling pernah ketemu, tahu sifat satu sama lain. Jadi memerintah pun tidak ragu-ragu. Jadi untuk lain dan waktu kita menyampaikan sambungan dari apa yang telah saya sampaikan. Untuk saat ini itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ilahi anta maksudi waridhu kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.